rabbil alamin alladzi anzalal qur'an la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadan wa ala ali sayyidina Muhammadan. Faya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari mimbar ini selaku khotib mengajak kepada kita semua tanpa kecuali, termasuk diri kami pribadi, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat, yaitu sholat fardu yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Di antara segala fardu yang paling afdol adalah sholat 5 waktu. Segala suruhan, segala yang wajib bagi kita, ibadah yang paling afdol adalah sholat 5 waktu, 5 kali dalam sehari semalam. Sehingga pentingnya sholat ini tidak hanya cukup turun ayat, tetapi langsung dijemput oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita besar Muhammad SAW. Pada hari ini kami akan menyampaikan kepada kita semua, termasuk manfaat atau kegunaan daripada sholat yang 5 waktu. Selain merupakan kewajiban kepada kita, bahwa konsekuensi orang yang tidak mendirikan sholat, karena sholat itu dalam hadis merupakan tiang agama. Siapa yang tidak mendirikannya, seolah-olah ia telah merobohkan agama. Itulah pentingnya sholat, saudara. Di samping sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada yang sangat penting, menjadi rahasia kepada kita, bahwa rupanya setiap sholat mulai dari maghrib, mulai dari subuh sampai zuhur, asar, maghrib, dan isya, satu sama lain semua ada manfaatnya apabila kita benar-benar mendirikan sholat tersebut. Yang pertama adalah sholat subuh, yang kita kenal 2 rakaat yang dilakukan setelah terbit fajar. Apa itu rahasianya? Sholat subuh yang pertama manfaatnya adalah sebagai ucapan syukur, perbuatan syukur dengan datangnya waktu siang. Itulah yang pertama, sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam telah kita lalui, matahari tidak lama lagi akan terbit, maka kita bersyukur dengan datangnya siang. Itulah yang pertama.
Yang kedua, manfaat daripada sholat subuh adalah mengawali perbuatan kita dengan ibadah. Setelah kita bangun pagi di waktu subuh, belum ada yang bisa kita kerjakan. Tarahim sudah dikumandangkan, azan sudah dikumandangkan dari masjid. Maka yang pertama yang wajib kita laksanakan adalah melaksanakan sholat subuh, yaitu sebagai mengawali dengan ibadah. Yang ketiga, manfaat daripada sholat subuh adalah untuk menutupi kelalaian kita di waktu kita tidur. Setelah Isya jam 9 atau jam 10 kita tidur, kita tidak lagi tahu apa yang kita perbuat dalam tidur. Mata, hati, kalau ada kesalahan dan dosa-dosa kita satu malam itu, maka itulah manfaatnya satu, yaitu menutupi kelalaian di waktu tidur pada malam itu. Inilah yang tiga hal pada sholat subuh. Yang kedua, manfaat daripada sholat zuhur yang dilaksanakan di tengah hari di waktu terik panas matahari. Manfaat yang pertama adalah untuk memadamkan panasnya api neraka. Maka orang yang melaksanakan atau mendirikan sholat subuh, tak ubahnya dia memadamkan panasnya api neraka. Sebaliknya kaum muslimin, orang yang enggan, yang malas, bahkan tidak melaksanakan sholat zuhur, tak ubahnya dia menghidupkan atau memanaskan api neraka. Sarupo mayain apa tuba-tuba soban ni api neraka apabila sholat zuhur tidak dilaksanakan. Yang kedua, manfaat daripada sholat zuhur adalah sholat yang sangat dirindukan. Kenapa disebut sholat yang sangat dirindukan? Karena setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh jam 5 kurang lebih, tidak ada lagi sholat kecuali setelah 7 jam atau 8 jam dari sholat subuh. Maka orang yang ahli sholat, orang yang rajin mendirikan sholat, orang yang betul-betul mendirikan sholat yang 5 waktu, siapa yang sudah benar-benar mendirikan sholat, dia pasti rindu, merasa dia lama sekali baru ada sholat setelah subuh. Maka itu sebabnya ada sholat duha, yaitu sebagai sholat yang sunat sebelum datangnya sholat zuhur. Kita mengadakan sholat duha, termasuk zuhur ini adalah sholat yang dirindukan. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah sholat asar. Manfaat daripada sholat asar adalah termasuk sholat yang disaksikan oleh malaikat. Di antara sholat asar adalah sholat yang termasuk disaksikan oleh malaikat. Ini manfaat yang pertama. Maka sedianya kepada kita, jangan melambat-lambatkan waktu asar apabila nyata waktu asar telah dapat atau telah sampai. Yang kedua, waktu asar itu adalah pertukaran malaikat khusus di dalam sehari semalam. Malaikat yang mengawal kita, yang menjaga kita, yang khusus kepada kita. Saat ini, nanti di waktu asar akan bertukar shift istilahnya. Siapa yang mendampingi kita sebagai malaikat khusus pada saat ini, nanti di waktu asar akan bertukar dengan malaikat lainnya. Maka itulah sebabnya sholat asar itu adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat. Yang kedua, manfaat daripada sholat asar adalah orang yang benar-benar melaksanakan mendirikan sholat asar adalah sebagai tanda-tanda husnul khotimah. Artinya dia akan mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Karena itu adalah di waktu sore. Sebaliknya, orang yang enggan, malas, tidak mau mendirikan sholat asar, maka itu termasuk ciri-ciri
orang yang tidak akan mendapatkan husnul khotimah kecuali dia orang yang tobat. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan kita sepelekan sholat yang 5 waktu ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang keempat adalah sholat maghrib. Sholat maghrib itu adalah sholat yang dimulai dengan ibadah. Malam itu dimulai dengan ibadah. Itu manfaat sholat maghrib. Yang kedua, untuk mengantisipasi atau meminta perlindungan kepada Allah. Bila mana ada sesuatu hal yang sangat tidak diingini apa yang terjadi di malam itu. Contoh penyakit atau musibah ataupun bala, kebakaran, gempa dan lain-lain sebagainya, angin puting beliung yang bisa membahayakan. Maka fungsi daripada sholat maghrib itu adalah sebagai permintaan perlindungan kepada Allah tentang apa yang akan terjadi merupakan yang tidak diingini di waktu malam itu. Maka ada seorang ulama, andai kata Allah meruntuhkan langit untuk menghancurkan bumi ini di waktu malam, pasti orang yang betul-betul melaksanakan sholat maghrib tidak akan mengenai. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita pikirkan sholat yang 5 waktu ini. Yang terakhir, sholat isya. Sholat isya itu manfaatnya adalah sebagai sholat perpisahan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sholat perpisahan, sebagai sholat penutup. Karena menurut kebiasaan, apabila sudah dapat waktu malam selesai sholat, siapapun orangnya pada umumnya dia akan tidur. Itulah perpisahannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat itu di waktu subuh, dan juga diakhiri perpisahannya yaitu dengan sholat isya. Oleh karena itu kaum muslimin, kami hanya bisa mengajak kepada kita semua, mari jangan kita sepelekan sholat yang 5 waktu. Andai kata saudaraku kaum muslimin, bila mana memang di antara kita belum ada sholat itu tanpa sengaja ditinggalkan, jangan menganggap remeh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berkata di dalam hati kita bahwa itu tidak kewajiban. Andai kata seseorang menjohirkan, umpamanya seseorang diajaknya sholat, kita lingga sumbayang, ma'ajan, kita lingga sumbayang. Kamu berdake, autom lagi wajib dia ini. Sugari mati ya satu kina kutu sumbayang. Ambil dia mengingkari kewajiban. Oleh karena itu kaum muslimin, hati-hati kita terhadap sholat. Jangan menganggap remeh kepada kewajiban kita, termasuk kewajiban sebagai rukun Islam yang kita yakini. Mudah-mudahan khutbah yang sederhana ini dapat menjadi motivasi kepada kita untuk melahirkan semangat kepada kita. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, indah dong nasa wajib dihida sumbayang. Sada may do baru na wajib dihida sumbayang. Indah waras be akal. Indah adong be akal niya, indah dong binakinani bisa berpikir. Maka itulah orang yang tidak diwajibkan sholat. Karena itu kaum muslimin, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, agar kita benar-benar dapat menyempurnakan sholat yang 5 waktu sehari semalam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.